Buat teman-teman, thank you banget udah datang. Semoga kalian nggak bosan dengerin dengerin aku ngomong, hopefully. Jadi ini hari ini aku mau nge-share mengenai Agile dan Scrum Foundation. Agile dan Scrum itu apa? Nanti kita bakal belajar. Nah, cuman paling yang aku pengen garis bawahi adalah arti kata Agile itu sendiri. Soalnya aku inget banget waktu aku kuliah itu tahun entah kapan ya, ini lebih dari 10 tahun yang lalu kayaknya. Waktu aku kuliah, dosen aku tuh sempat ngajarin tuh mengenai agile methodology waktu itu aku kuliah. Aku kuliah di Bandung. Nah, waktu itu dosen aku tuh waktu itu muter video hamster. Nah, jadi di situ aku jadi tahu gitu, oh agile itu yang ini ya, yang kayak lincah, bergerak sana kemari, kayak si hamster yang emang dia tuh berlari, ada halang, ada rintang, terus ya udah dia jalanin gitu. Kalau misalnya ada sesuatu dia ke kanan dulu. Nah, makanya itu di sini apa ya, background-nya itu bukan hamster karena aku susah cari gambar hamster, jadi gambar anjing. Kalau misalnya dia ada rintangan, ya udah dia lompatin gitu. Jadi intinya si Agile ini membuat kita buat jadi adaptif. Nah, ide besarnya tuh di situ. Tapi lebih jauhnya ntar kita lihat. Nah, sebelum itu aku sebenarnya mau kenalan dulu dengan lebih panjang nih. Nah, ini dia. Sorry, tadi ke skip. Aku Rosa, sekarang aku Scrum Master di Hamcredit Indonesia, sebelumnya aku Agile Coach di Bukalapak, dan lumayan aku sempat nge-explore beberapa metodologi dari Agile ini sendiri, dari Scrum sama dari Kanban, sama dari Agile Coaching-nya sendiri. Sebelumnya juga, ini aku udah cerita, aku sempat kuliah, satu di Bandung, satu di Belanda. Terus aku udah kerja sama product development teams, nggak cuma product development teams juga sih, sama business teams juga, karena business team juga bisa nih pakai metode Agile, pakai metode Scrum, dan nggak harus benar-benar ngedevelop software gitulah. Nah, terus nanti silahkan Q&A karena aku juga berharap bisa belajar dari kalian semua. Yang mau connect sama aku, ada LinkedIn aku atau Instagram aku, silahkan dicari. Silakan di-add boleh, paling kasih message aja kalau ketemu dari sini. Nah, terus di sini yuk kita mulai malam ini dengan kenapa. Ini teman-teman di sini bisa ini ya, Makinan bisa buka mikrofon nggak? Jadi nanti ada sesi tanya jawab, terus nanti kalau misalnya mau bisa langsung raise hand aja, kayak gitu. Ya udah deh, ini boleh kalau misalnya mau raise hand atau mau di chat, aku mau nanya dong, di chat aja deh kalau gitu. Teman-teman, kenapa sih ada di sini sekarang? Kalian itu pengen belajar tentang apa dan apa sih yang terjadi di perusahaan kalian yang buatin kalian itu pengen belajar mengenai Agile? Boleh ditulis di chat sama aku mau minta tolong Mbak Kinan buat bacain beberapa. Boleh nggak? Boleh silakan. Oke. Silakan. Ini fitur chat udah aku buka, Q&A juga aku buka. Terus nanti akan aku bacakan satu persatu. Ya, atau kalau nggak itu kayaknya ada yang raise hand. Kalau yang raise hand boleh langsung ngomong. Boleh. Silakan. Ayo dong, raise hand dong. Masa cuma satu aja. Mas Agustiawan ya, ini tadi siapa ini yang raise hand? Boleh. Oke, Mas Agustiawan. Halo, Silakan Mas Agus. selamat malam. Malam. Malam, ya. Gimana nih, Mas? Jadi pertanyaannya, kenapa sih saya harus di sini gitu ya? Ini kan aku punya sebuah produk nih, produk digital. Nah, di sini aku ngerasa nih udah beberapa bulan ini kok stuck gini-gini aja gitu, nggak ada tindak lanjut atau bagaimana itu cara kenalinya ke orang atau cara developnya yang lebih bagus lagi itu gimana, makanya aku ikut acara Scrum ini gitu. Oke deh, ke cover ya, ini ke cover nanti. Bisa aku ya? ketik di chat juga kok. Terima kasih. Yep. Thank you Mas Agus ya tadi. Boleh. Mas Agus. Satu lagi deh yang lain. Satu atau dua orang lagi deh. Kayaknya udah ada beberapa nih. Ini siapa ini namanya?
Himang Saratun. Wah, kalau Mas Imang saya Halo. kenal. Mas Himang ini saya kenal ini. Iya. Halo. Halo, silakan Mas Himang. Tanya aja, basically karena di company-ku yang sekarang ini sih lumayan freestyle sih untuk planning secara metodologinya. Nah, makanya kayak pengen untuk back to basic lagi, gimana kayak kita mendesain kayak aja metodologi yang cocok, dan gimana kita nge-adjust itu dengan current condition yang ada di company kita gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, ya ntar ada tipsnya juga sih untuk nge-adjust. Oke, boleh. Satu lagi. Ini kayaknya ada 4 orang. Aku minta satu lagi aja deh. Oke. Ini Mbak Sabian. Sabian. Iya. Namanya kayak Jawa. Iya. Kayak nama drum, kayak merek drum. Iya, betul. Iya. Oke, silakan. Iya, jadi kan aku tuh baru mau pindah jalur gitu ya ke arah UI UX gitu, dan ternyata selama interview tuh sering banget dibahas, dan aku coba cari tahu, tapi untuk pas ngerjainnya sendiri di lapangan kan belum pernah benar-benar nyoba. Jadi belum kebayang gitu loh pas di tim nanti kalau saya misalnya jadi Scrum Master-nya atau jadi orang yang dibawa Scrum Master-nya itu kayak gimana gitu, job desk-nya apa yang harus dilakukan biar bisa ngelebur dengan baik gitu. Oke. Bisa. Yes. Yang harus dilakukan ya. Ini kayaknya udah agak lebih tingkat tinggi lagi sih. terlalu detail. soalnya pas lagi interview kayak ditanyain gitu, kayak udah pernah tahu tentang Scrum atau aja nggak? Kalau tahu sih ya tahu gitu ya. Tapi kan itu secara teori, secara pas prakteknya sendiri tuh paling jauh. Nah itunya tuh jadi kayak pas gitu ya, nggak terlalu ngeh gitu gimana caranya untuk masuk gitu. Kayaknya nanti prakteknya banyakan dibawain sama Mas Denny deh. Ini ntar paling aku bawain dulu basic-basicnya ya. Oke, makasih Mbak Rosa. Ya, thank you Sabian. Sama sorry yang lain yang udah angkat tangan. Kayaknya aku juga melihat salah satu teman lama aku di situ. Ntar kita lanjut di Q&A ya. Oke. Mbak Rosa, yes. Jadi gini, nanti untuk teman-teman yang memang ingin eksplorasi lebih jauh lagi mengenai tadi metode Agile dan Scrum, nanti akan ada polling yang akan kita share di pertengahan sesi setelah sesi Mbak Rosa, lalu ke sesi Mas Denny. Jadi jangan lupa nanti teman-teman untuk mengisi polling tersebut, nanti aku bantu ingatkan saat transisi sesi ya, seperti itu teman-teman. Silakan Mbak Rosa, aku kembalikan ke Mbak Rosa. Monggo. Lanjut ya, kita lanjut ya. Kita bakal ngobrolin Agile dulu, abis itu kita bakal ngomongin Scrum. Nah, jadi sebenarnya tadi aku nanya ini, what happens in your organization right now that makes you want to learn Agile? Kayaknya tadi ada yang Mas Imang kayaknya bilang, sekarang agak freestyle. Sebenarnya ini ada juga, selain yang freestyle, ada juga yang kayak gini nih biasanya. Aduh, kualitasnya rendah, proyeknya terlambat, budgetnya over budget, semua orang nggak happy, terus yang paling parahnya lagi, usernya nggak suka gitu. Terus jadi profitability-nya juga dipertanyakan. Nah, oleh karena itu si Agile methodology itu muncul. Jadi sebenarnya back to basic-nya. Tadi kita udah nanyain why-nya kalian ada di sini, kalau yang ini why-nya kenapa si Agile-nya pertama kali muncul. Nah, terus jadi dari situ muncul kan kayak ya udah gimana sih caranya supaya keep quality-nya high, solve user needs, dan keeping the project healthy. Jadi kalau misalnya kita ngedeliver project nih, wah projectnya setahun kan udah beda banget ya, Bo. Kayak dulu aku sempat kuliah di aku sempat kuliah di luar. Waktu aku meninggalkan Jakarta, kayaknya ya udah pakai tasik mana-mana bla bla. Terus kayak aku sempat pulang waktu summer, loh ini kenapa semuanya udah ijo-ijo gitu. Itu kan benar-benar berubah banget kan market landscape-nya gitu, yang tadinya nggak ada apa-apa, terus sekarang jadi kayak semua orang tuh pakai GoFood dan lain-lain. Nah, jadi marketnya itu bisa change dengan sangat cepat, dan usernya didn't like what we build. Apalagi ya, pandemi ini kan juga kayak bener-bener ngubah banyak banget. Sekarang semua orang pakai Halodoc gitu, nggak ada yang ke rumah sakit lagi, kecuali bener-bener sakitnya parah gitu contohnya. Nah, jadi dari situ si Agile ini muncul. Terus, terus habis itu, nah, ini langsung dari sini aja deh. What is Agile?
Tadi seperti yang aku udah ceritain waktu ngobrolin hamster dan anjing, lucu ya. Jadi agility itu adalah ability to create and response to change, karena dia kan adaptif gitu. Jadi dia tuh bisa membuat change-nya itu sama responding juga sama si change-nya. Di mana itu akan sangat bermanfaat untuk uncertain dan turbulent environment. Nah, di sini aku udah naruh source-nya. Di situ aku ngasih di agilealliance.org. Aku suka banget nyari bahan-bahan dari sini nih, dari Agile Alliance. Kalian coba aja, boleh cari juga. Aku juga pernah nulis paper buat agilealliance.org, jadi di situ banyak banget sources-nya. Silahkan kalau mau nyari, ada Agile 101 dan segala macam lah, termasuk metodologinya apa aja. Nah, tapi Agile itu sendiri sebenarnya apa sih prinsip-prinsipnya gitu. Nah, memang mulainya si Agile ini kan dari software. Di mana awalnya, tadi ingat kan yang si project yang disastrous dan lalala, karena mereka itu sangat proses heavy. Dan documentation-nya sangat komprehensif, kontraknya negotiation, kayak tarik ulur, kayak benar-benar nggak safe banget lah environment-nya. Jadi si Agile ini pengen membuat si environment lebih kolaboratif, lebih lebih bikin happy buat semuanya, dan Indian ya tetap menurunin risk dan bikin user-nya happy. Makanya di sini ada individual and interaction over process and tools, working software juga, instead of ini ada dokumen yang setumpuk dokumen planning, cuman produknya mana gitu, outcome-nya nggak ada gitu, ini cuma plan doang gitu. Habis itu ini customer collaboration sama responding to change juga, jadi nggak saklek ngikutin plan padahal kondisi di luar udah berubah. Yang kanan itu sebenarnya cuma historinya kalau kalian penasaran. Jadi mulai tahun 2001 dan lain-lainnya. Dan dia itu juga punya principles. Ya, kalau yang ini adalah manifestonya, yang ini adalah principles-nya. Jadi principles-nya itu ada kayak misalnya satisfy the customer, welcome changes, deliver frequently. Jadi kayak instead of bikin sesuatu yang gede terus nge-deliver di akhir, pengennya itu kalau si Agile itu pengennya ya udah bikinnya kecil-kecil aja, terus langsung tawan ke customer gitu. Nih, coba kalau misalnya yang ini kalian suka atau enggak, kalian ini kalian suka atau enggak, kayak gitu. Makanya delivering-nya itu frequently. Dan working together, motivate a team, networking software, technical excellence, dan macam-macamnya. Itu adalah prinsip-prinsip yang mendasari Agile. Jadi kalau misalnya kalian nanti dengar ada practices-nya Agile itu biasanya apa sih? Kayak misalnya ada daily meeting gitu kan. Kok tiap hari kalau katanya kalau Agile itu harus meeting 15 menit sehari. Sebenarnya basisnya tuh dari sini. Basisnya itu kayak misalnya nih ada yang working together, terus habis itu ada yang face-to-face communication, contohnya kayak gitu. Terus salah satu yang aku juga paling suka dari prinsipal Agile ini adalah reflect dan adjust. Kenapa? Karena setiap setiap satu periode tertentu kita harus ngeliat ke belakang, ngevaluasi sebenarnya kita udah ngelakuin apa aja dan gimana caranya kita bisa improve gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut dulu di sini. Ini ada historinya dan kita mau ngomongin framework. Kenapa di sini aku ngomongin framework? Karena kita bakal ngomongin Scrum. Di mana memang si Scrum itu adalah hanya salah satu dari Agile Framework. Yang lainnya masih banyak. Ada Kanban, ada XP. Ini yang lain-lain ada di sini ya. Ada feature driven development, ada Scrumban, ada disiplin Agile delivery, dan lain-lain. Kalau sekarang trennya itu udah banyak yang apa ya, kayak misalnya DevOps gitu. Sebenarnya itu nyambung-nyambung juga sih sama Agile. Gitu. Cuman hari ini kita bakal ngomongin Scrum. Nah, yang di sini aku mau cerita juga mengenai perbedaan si metodologi yang Agile ini dengan sebelum Agile. Kenapa sebelum Agile? Karena di sini tadi kan aku cerita gimana kalau kita punya project yang lama banget, kayak misalnya setahun baru selesai. Dulu sebelum aku mengenal yang si dunia Agile ini, aku sempat kerja di sebuah perusahaan kayak sistem integrator gitulah. Itu waktu aku awal-awal karir gitu, tahun 2000. Nah, jadi dulu aku emang anak PMO, Project Management Office. Jadi pertamanya ya udah kita gather requirement dulu. Kayak misalnya dari sales-nya ngobrol juga nih beberapa bulan sendiri kan. Terus habis itu ngedesain produknya seperti apa. Desainnya juga berbulan-bulan tuh di desain.
habis itu develop produknya, lebih lama lagi daripada ngedesainnya. Habis itu baru testing, wah di testing biasanya udah ribet banget nih, kayak misalnya baru ada user yang, oh ini kok kenapa sih fitur ini nggak ada, kenapa nih kayak gini, dan bla-bla-blanya. Terus habis itu ada juga yang yaudah pokoknya testingnya di skip dan langsung dirilis gitu. Jadi di sini ada kayak kekurangan-kekurangannya lah. Di sini biasanya kata-katanya adalah prediktif atau waterfall keyword-nya ya. Dan rilis to user-nya baru ketika, udah zaman kapan tahu tuh baru dirilis ke user. Nah, kalau Agile itu sebenarnya kayak gini nih. Jadi yang dibilang iteratif, ini yang dibilang iteratif sama incremental. Prosesnya iteratif, terus habis itu feature-nya itu incremental. Iteratif maksudnya apa? Kita develop produknya dengan repeated iteration atau cycle. Jadi ada cycle 1, cycle 2, cycle 3, dan seterusnya. Kalau incremental itu, ya udah produknya itu nggak sekali langsung, langsung jadi gitu. Ya udah kita developnya kecil-kecil dulu sambil ngelihat kebutuhan customer itu seperti apa. Makanya dari ini gather requirement, habis itu ngedesain, develop produk, release to user, habis itu hasilnya dapat lagi tuh dapat feedback dari user kan, habis itu gather requirement lagi. Jadi small batch sizes ya di sini, ukuran dari sesuatu hal yang di develop itu kecil. Nah, keuntungannya apa? Getting feedback dari customer early dan often bisa adaptable to change. Jadi ini adalah ide besar kenapa kalau misalnya kita pakai metodologi yang agile ini dengan cara yang seperti ini, iteratif dan incremental, kita bisa lebih adaptable to change dibandingkan cara yang sebelumnya. Gitu. Dan makanya di sini aku juga nulis ini less risky karena ketika ini bukan sesuatu yang user itu inginkan, ya berarti berarti kita bisa pivot di tengah-tengah. Pivot itu bahasanya Lean Startup ya. Itu lebih ke arah ya udah mungkin kita strategi produknya itu berganti gitu. Nah, jadi di sini kita working iteratively in small batches, getting feedback early dan often, makanya kita bisa lebih adaptable to change. Let's go agile-nya di sini. Terus kita bakal lanjut ke Scrum. Nah, oke. Scrum itu apa sih? Sini aku ngasih pertama kali. Sebenarnya dia itu adalah istilah dari rugby. Nah, di sini nih. Terus dia itu apa? Di situ aku kasih Scrum adalah sebuah framework yang lightweight yang memang helping orang-orang ya, ada people, teams, organization, gimana caranya mereka bisa mendapatkan value dari adaptive solution for complex problems. Jadi nanti ini ada keywordnya complex problem, diingat-ingat ya. Nah, di sini ada read more, lihatnya di scrumguides.org atau scrum.org. Silahkan diklik juga, langsung di search juga boleh. Nah, terus di sini, sebelum masuk ke si Scrum itu seperti apa, aku mau membawa kalian dulu ke principle dan values-nya behind Scrum. Di sini aku ngasih tips nih. Tadi kalau misalnya ada yang mau coba mengimplementasikan Scrum, ini adalah the bottom of the iceberg. Jadi kalau misalnya ada iceberg itu apa sih? Iceberg lah ya, gunung es gitu. Atasnya kelihatan pucuknya doang, di bawahnya yang gede banget nggak kelihatan. Nah, yang di bawah nggak kelihatan, ini sebenarnya kayak dasar teorinya, culture-nya seperti apa. Makanya di sini ada values kan, di mana komitmen, fokus, respect, openness, dan courage itu sebenarnya building trust. Dan di atasnya juga ada tuh, Scrum itu sebenarnya apa sih? Dia itu gimana caranya, ada 3 pilar. Namanya dia transparency, inspection, dan adaptation. Dia dari proses empirisme ya. Jadi empiris itu, kalau ketika lo itu mau mengenerate knowledge, bisa mendapatkan pengetahuan itu datangnya dari pengalaman. Instead of nalar semata. Jadi makanya kalau dari Scrum semuanya itu dibikin transparan. Yaudah deh, progresnya transparan. Kita ngerjain apa transparan. Produknya apa transparan. Pemahaman terhadap si produknya itu tersebut juga transparan. Jadi dari situ selalu ada cycle untuk inspection dan adaptation. Jadi kita ngecek ini nanti diadaptnya apa, ngecek ini diadaptnya apa. Ntar kita bisa ngelihat ketika kita masuk ke event-event. Nah, tapi sebelum kita masuk ke event, aku mau ngasih tahu kalian dulu, ini seperti apa sih kalau si Scrum ini.
Ini aku ambil dari The Liberators, dan ini berdasarkan Scrum Guide 2020. Baru keluar bulan ini, kalau nggak salah. Jadi, maafkan aku kalau aku masih rada-rada ini sambil adapting juga, soalnya versi terbarunya barusan muncul. Gitu. Nah, di sini kan ada, kelihatan nih, ini ada Meet the Scrum Team-nya, ini ada, pertamanya kita planning dulu, habis itu kita daily meeting, atau daily Scrum, habis itu kita review, habis itu kita retrospektif, ya, kita lihat satu-satu. Pertama, rules-nya dulu. Tadi aku janji ya cerita Scrum Master tuh ngapain. Nah, di sini aku nggak cerita. Pertama, ada Scrum Team. Scrum Team ini fokusnya adalah ya objektifnya Scrum Team itu apa sih? Si product goal. Jadi kalau misalnya lo ngebikin produk atau lo pengen menghasilkan value, ya itu kan pasti ada goal-nya kan. Tujuannya itu mau kemana, goal-nya itu mau kemana. Dan si Scrum Team ini kecil, ada 10 orang atau kurang dari itu. Kalau yang kemarin-kemarin, ya paling minimum 3 orang lah ya, karena kalau 2 orang kok kayaknya bukan tim gitu. Terus dia itu cross-functional, di mana artinya adalah semua tim member itu punya skill untuk mendevelop sesuatu gitu. Jadi dia itu bisa create value gitu pada saat si sprint itu selesai. Terus ada yang namanya self-managing. Kalau self-managing berarti mereka itu memutuskan sendiri, mereka punya otonomi gitu. Dan mereka juga, ya dari orang-orangnya sendiri, mereka juga harus proaktif, self-managing diri sendiri gitu. Who does what, when and how. Nah, terus ada siapa aja sih di dalam satu Scrum Team? Ada Product Owner, ada Developer, sama ada Scrum Master. Product Owner itu siapa? Product Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimais value dari satu produk tersebut. Di mana produknya ini kan di-develop atau hasil dari pekerjaan satu Scrum Team ini kan. Gitu. Jadi kayak misalnya in real life ya, kita mau ngedevelop satu aplikasi. Dari aplikasi kan ada fiturnya macam-macam tuh, ada fitur login, ada fitur chat, ada juga fitur ya macam-macam lah. Nah, terus bingung nih, aduh gue mau ngimplement fitur chat atau gue mau ngimplement fitur favorit ya, kayak misalnya kita ngomongin e-commerce lah. Jadi yang mana ya kira-kira yang lebih lebih return-nya itu lebih tinggi. Nah, itu kerjaannya product owner. Makanya dia kan maximizing the value, dan kalau misalnya lebih tinggi, gimana caranya? Makanya dia itu bertanggung jawab terhadap buat tahu apa yang bakal dibikin dan why-nya. Kenapa dibikin, apa yang dibikin. Dan dia juga managing product backlog. Product backlog itu apa? Ntar kita ngobrolin juga. Developers adalah orang-orang yang bikin, creating an aspect of a usable increment. Increment itu hasil atau outcome produknya. Mereka juga yang bikin plan untuk apa yang mau di-develop di dalam satu sprint. Satu sprint itu kayak satu kontainer gitu ya. Kayak misalnya, ini selama 2 minggu kita mau ngerjain apa aja. Terus habis itu kalau Scrum Master, yang kayak aku nih, nah aku itu biasanya helping team. Jadi aku membantu tim dan aku juga membantu organisasi mengerti si Scrum ini seperti apa. Dan aku itu accountable terhadap effectiveness dari si Scrum team tersebut. Jadi at the same time aku juga bertanggung jawab terhadap agility-nya si perusahaan atau si timnya itu sendiri. Terus kalau misalnya ada obstacles, kalau misalnya ada problem-problem di timnya, kayak misalnya, wah ternyata tim ini itu ada perbedaan priority gitu sama tim lain gitu, aku juga bantuin di situ, jadi ikut memfasilitasi juga. Situ ada remove impediment, sama biasanya kalau di tim aku juga kayak semacam jadi tim coach-nya gitu juga. Dan at the same time aku membantu product owner kalau misalnya dia butuh bantuan, gimana caranya prioritizing lah, atau memfasilitasi menjembatani antara dia sama tim, itu aku juga bantuin. Jadi gitu kerjaan aku as a Scrum Master. Terus kita lanjut ke events dan artifact. Ini aku masih punya waktu ya, Mbak Kinan? Masih. Silakan, Mbak. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin nih event sama artifact-nya. Event itu apa? Event itu adalah kayak semacam meeting-meetingnya gitu kali ya, ada apa aja. Terus kalau artifact-nya itu kayak semacam benda-benda yang tangible kayaknya, di arah situ. Yang tangible itu ada apa aja.
Nah, terus di sini yuk kita go to satu. Pertama, tadi aku udah sempat mention juga sprint itu apa. Di sini sprint adalah Scrum iteration. Tadi kan aku cerita dia itu kalau metodologi agile itu ada yang namanya iteratif sama ada yang namanya incremental. Kalau iteratif dia muter terus tuh, jadi kayak ada satu loop, dua loop, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau incremental itu nge-build produknya satu-satu. Nah, di sini si sprint itu namanya atau adalah si iteration dari si Scrum ini sendiri. Dia itu cepat, maksimumnya adalah 1 bulan. Jadi satu sprint maksimum 1 bulan. Dan turning ideas into value. Di sini adalah sebuah kontainer di mana si ide-ide yang muncul itu menjadi sebuah produk ya biasanya atau menjadi sebuah value. Nah, terus habis itu kita lanjut. Mbak Kinan, ini kayaknya ada yang raise hand sama Q&A. Ini aku tetap lanjut aja kan ya, Mbak? Oke, sip. Lanjut aja. Jadi nanti untuk kesempatan bertanyanya ada porsinya sendiri di Q&A setelah sesi Mas Tini Triana ya. Kayak gitu. Oke, sip. Nah, terus habis itu di sini ada yang namanya product backlog. Pertama ini berarti aku bakal jelasin ya product backlog itu apa. Ini adalah salah satu artifact. Nah, artifact ini maksudnya apa sih si product backlog? Dia itu adalah semua yang harus dilakukan untuk mengimprove si produk. Makanya dia itu aim to achieve si product goal-nya. Nah, biasanya ada yang namanya refinement process yang ada di kanan nih. Refinement process itu apa sih? Di situ tuh kayak, misalnya lo punya ide. Ide gue adalah, gue mau bikin fitur chat di sebuah mobile app gitu ya. Nah, terus kan butuh refinement tuh. Emang ini chat gitu, tapi chat ini maksudnya seperti apa? Kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab kan, kayak misalnya pembeli bisa chat sama penjual, atau pembeli sama penjual bisa chat, penjual sama penjual bisa chat, itu kan juga bisa. Terus habis itu kalau dari fitur chat, dia itu bisa nge-reply, contohnya. Atau bisa attach dokumen gitu, atau attach foto. Nah, itu semuanya itu kan sebenarnya part of feature-feature yang semuanya itu sebenarnya under chat gitu. Tadinya yang kita chat, kita bilang, oh ya udah pokoknya kita bisa chat. Ternyata chat itu banyak gitu loh, apa namanya, detailnya. Sama aja kayak, oh ini Zoom itu bisa raise hand. Padahal kalau misalnya dulu kita cuma pakai Skype atau pakai apa namanya Google Hangout itu kan nggak bisa kan raise hand gitu contohnya. Terus di sini ada smaller dan more precise item itu maksudnya seperti itu. Developers are responsible for the sizing. Jadi kalau misalnya mau kira-kira, wah ini berapa gede ya, ini seberapa kompleks ya, yang bertanggung jawab untuk ngomong itu adalah developers. Tadi ingat ya, ada product owners, ada product owner, ada developer, sama ada scrum master. Gitu. Nah, terus di kanannya itu aku kasih the product goal. Product goal itu maksudnya apa? Jadi dia lebih ke arah future state of the product ya. Visionnya seperti apa. Gitu. Nah, ini ada salah satu contoh bagaimana cara kita bisa mengekspresikan ide seorang pembeli gitu ya. Tadi kan kita ngomongin e-commerce. Saya bisa mereply chat dari penjual gitu. Jadi replying kayak ada attachment-nya dikit gitu ya. Ini chat mana yang di-reply gitu contohnya. Sebagai seorang pembeli saya bisa attach gambar, contohnya kayak gitu. Nah, terus di sini ada sprint planning. Sprint planning itu apa sih? Jadi dia itu kalau misalnya kita memulai sprint, ingat ya tadi maksimum 1 bulan. Kalau aku biasanya sprintnya 2 minggu. Maksimum 1 bulan itu kayak seakan-akan itu satu project sendirilah dalam 1 bulan kita mau bikin apa yang lumayan kecil gitu. Ketika kita mau mulai satu sprint, kita planning dulu. Tadi kan udah ketahuan dari product backlog, kita bawa ke planning. Nah, di planning ini kita ngapain? Kita answering 3 pertanyaan. Kenapa si sprint ini valuable? Apa yang bisa dilakukan di sprint ini dan gimana caranya? Ya udah kayak planning biasa aja gitu. Nah, prosesnya adalah biasanya nih si product owner bakal ngasih tahu kayak nge-propose gitu. Kalau misalnya kita build ini, kalau misalnya si orang-orang itu bisa nge-reply chat
jadi kan lebih apa namanya, lebih enak nih komunikasinya. Nah, nanti conversion-nya dari orang-orang yang ngechat, terus habis itu bisa goal nih, jadi kayak si transaksi jual beli ini jadi terjadi. Makanya dia proposing gimana caranya si produk ini yang mana di dalam fitur chat bisa increase the value, value dari si produk. Terus habis itu developer select from product backlog. Oh ya udah, di product backlog-nya itu udah apa aja. Oh ternyata dia itu bisa reply, pembeli bisa ke pembeli, dan apa namanya, dan lain-lain gitu. Dan habis itu plan the work-nya, dan tim craft the sprint goal. Nah, terus kalau sprint goal-nya apa sih maksudnya? Ini nanti kita cek di sprint backlog ya. Jadi ketika sprint planning, tadi kan kita ngobrolin bahwa bakal ada yang namanya sprint backlog. Nah, ini artifact juga nih. Nah, sprint backlog adalah sprint goal sama set of product backlog items selected for the sprint. Jadi kan tadi idenya macam-macam. Bisa nge-attach foto, bisa nge-reply, bisa cuman chatting doang, terus habis itu bisa mungkin ada notifikasi kalau misalnya ada chat baru yang masuk, itu kan juga part of chatting kan. Jadi dari situ yang mana aja sih yang bisa di-develop dalam satu sprint, dalam 1 bulan. Nah, itu dipilih tuh di sprint planning dengan plan for delivering them. Nah, biasanya itu kayak tas-tasnya udah ketahuan, ada tas apa gitu. Nah, di situ sprint goal-nya adalah single objective of the sprint. Contohnya, kalau misalnya gue barusan mau bikin banget nih, si chat sebelumnya nggak ada, ya udah goal-nya itu adalah gimana caranya si fitur chat yang emang masih minimum ini bisa naikin konversi berapa persen gitu misalnya ya. Terus kita lanjut. Di sini ada daily scrum. Daily scrum itu apa? Tadi developers, ini yang hijau-hijau tadi developers nih. Itu kan mereka bertanggung jawab untuk mendeliver si sprint backlog nih. Dari apa namanya? Dari task list semuanya bisa menjadi satu produk gitu. Makanya di sini si developersnya itu punya kayak semacam daily synchronize gitu ya. Lo ngerjain apa? Kita udah seberapa jauh ke sprint goal gitu. Contohnya kayak gitu. Dan biasanya ada obstacle apa aja nih yang harus kita hadapi gitu, yang harus kita solve. Biasanya daily scrum itu ngomongin itu. Terus habis itu ada apa lagi nih? Oh ini, and adapt sprint backlogs as necessary. Kalau misalnya ada yang butuh diubah, silahkan diubah di situ. Terus habis itu udah kayak bayangin, oke, ini kita udah sebulan sudah selesai. Kita udah ngedevelop produknya, kita udah cobain, oh ini ternyata udah udah di-deploy dan lain-lain. Coba ini kita review. Jadi beneran nih kayak kita sharing sama si stakeholder, si fitur chat itu seperti apa. Terus kalau misalnya dia itu udah di-deploy, dilihat dulu hasilnya pas awal-awal user itu suka atau enggak, kayak gimana mereka bisa bisa meningkatkan konversi atau enggak sih, contohnya kayak gitu. Itu di sprint review. Terus habis itu di sprint review, apa sih yang di-inspect? Tadi ingat ya, ada transparansi, inspeksi, adaptasi. Nah, yang di-inspect itu adalah si increment ini. Di sini increment itu apa sih? Dia adalah output dari si sprint tersebut. Produknya itu apa? Plus additive to all prior increments. Jadi kalau misalnya awal-awal bikin yang cuma bisa nulis doang, terus habis itu di sprint keduanya bikin yang bisa attach gambar. Dia itu bisa digunakan, usable, dan jadi dia itu semacam kayak bagaimana cara lu mendefinisikan bahwa si satu kerjaan ini udah done. Contohnya kayak gini, dia kan providing everyone shared understanding of what work was completed. Kalau misalnya si organisasi bilang, kalau misalnya lu mau ngerilis produk ke customer, berarti lu udah harus bisa lewat functional testing, performance testing, terus hasilnya udah di-review sama tim tim marketing sama tim legal. Contohnya kayak gitu. Jadi dan itu udah termasuk dari 3 hal itu contohnya.
Terus habis itu terakhir yang ada di dalam si satu sprint itu ada yang namanya retrospektif. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai nih yang si review, habis biasanya tuh ke retro. Di mana di sprint retrospektif itu mencari tahu gimana caranya kita itu bisa increase gitu quality, kita bisa jadi lebih efektif dengan cara kita nge-inspect gimana sih last sprint yang barusan itu berjalan dari sisi people, relationship, process, tools, sampai bisa juga adapting definition of them. Identifying things, apa aja yang bagus, apa aja yang bisa diimprove. Jadi kalau misalnya tadi yang review yang ini itu nge-inspect increment, kalau yang ini nge-inspect prosesnya, orangnya itu seperti apa. Nah, tadi ada yang nanyain kalau misalnya mau ngimplement agile itu seperti apa, enaknya mulai dari mana? Mulailah dari retrospektif di sini. Start from this practice. Jadi lo bisa tahu problem apa aja yang lo punya dan ngasih juga a habit ke continuous improvement. Gitu. Jadi ini kayak udah mau terakhir nih dari presentasi aku. Jadi di sini Scrum itu framework buat helping address complex problem, iterative and incremental way, releasing dan increments, dan kita bisa delivering more values to stakeholders sooner. Aku lupa tadi, aku kayaknya mau jelasin complex problem itu seperti apa. Kalau complex problem itu lebih ke arah apa yang mau di-develop itu lebih unstable. Kita galau nih, sebenarnya apa ya yang bisa kita develop, karena mungkin marketnya changes-nya sangat agile gitulah si marketnya. Dan dari technological complexity atau mungkin cara-cara untuk mendevelopnya juga lumayan kompleks gitu. Nah, jadi di sini terakhir ya dari presentasi aku yang mengcapture dari sebenarnya semuanya itu seperti apa. Dalam complex work, more is unknown than known. Jadi lebih banyak yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu. Karena emang zaman sekarang kayak gitu banget kan, yang tahu VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Nah, ini salah satunya C nih, complex. Nah, terus si unknown-nya itu kita bisa mendiscover dengan releasing dan increments early and often. Jadi kayak sebulan kita bisa tahu kan hasilnya si fitur chat ini seperti apa, apakah user suka atau enggak, ya dari yang bagian mana yang kita bisa improve. Nah, dengan increment ini, kita bisa memvalidasi asumsi kita apa aja. Nah, jadi kita bisa tahu apa yang dibutuhkan, dan kita bisa avoid the risk of spending time and money on the wrong things. Jadi ini kan ada risiko gitu kan. Tadi yang aku cerita tentang pivot. Nah, hasilnya kita bisa mendeliver value ke stakeholder dengan lebih cepat. Gitu sih kalau dari aku. Terima kasih Niaga All-Star, terima kasih Mbak Ginan, terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Kalau misalnya ada yang pengen tahu, yuk Q&A nanti. Oke. Terima kasih untuk Mbak Rosa atas pemaparannya terkait introduction to agile methodology dan juga Scrum tadi. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Kalau bingung nanti bisa tanya di sesi Q&A, itu ada fitur Q&A, tolong dimanfaatkan, tanya sebanyak-banyaknya di situ. Jangan malu-malu nanti juga kalau misalnya mau bertanya secara live, ngobrol langsung sama Mbak Rosa, bisa langsung gunakan fitur raise hand, nanti akan aku kurasi siapa-siapa aja yang boleh untuk bertanya, kayak gitu. Selanjutnya nih, sebelum kita masuk ke sesi Mas Denny, makasih Mbak Rosa, aku lupa bilang makasih. Terima kasih Mbak Rosa. Boleh minum dulu Mbak Rosa untuk penyegaran, nanti kita akan olahraga lagi, ini olahraga otak lagi bareng sama teman-teman attendees yang lain. Selanjutnya Mas Denny masih semangat? Apa sudah ngantuk? Apa sudah mengantuk? Mudah-mudahan belum ya, teman-teman yang lain juga bear with us sampai nanti pukul 9. Sebelum kita masuk ke sesi Mas Denny, aku launch polling dulu nih. Silakan teman-teman untuk ngisi polling. Sambil isi polling, aku juga pengen jelasin nih terkait iklan dulu kali ya, sekilas info nih mengenai produk Niaga Hoster. Jadi Niaga Hoster, udah kelihatan lah ya di sini. Jadi kita menawarkan nih untuk paket website Niaga Hoster, yang bisa langsung teman-teman cek di www.niagahoster.co.id, ada apa aja di situ. Jadi
gratis hosting dan domain, website-nya tinggal pakai, tanpa harus ribet mengcoding atau apapun itu, teman-teman udah bisa langsung deploy aja. Terus juga gratis SSL untuk fitur keamanan website, dan email profesional untuk menunjang kebutuhan teman-teman nih, kayak gitu. Terutama sekarang di masa bisnis digital nih ya, apalagi gara-gara pandemi ini, semua harus bisa, tadi kayak kata Mbak Rosa, pivoting, kayak gitu, nge-pivot seperti itu. Terus juga setiap pilihan website itu punya tutorialnya, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk menggunakan fitur tersebut, jadi bisa langsung, misalnya kalian kebingungan nih, selain ada CSA yang secara 24 jam akan membantu teman-teman, CSA itu apa? Customer Success Agent kita yang siap membantu selama 24 jam. Di situ juga ada tutorial yang bisa teman-teman ikuti, kayak gitu. Semua jenis website yang ada di paket website Niaga Hoster sudah mobile dan SEO friendly, jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa lah ibaratnya kayak gitu, sudah memenuhi syarat. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini, teman-teman bisa coba nanti scroll-scroll di website Niaga Hoster dan coba aja, mungkin tertarik nih nanti kalau misalnya untuk menggunakan layanan kita. Teman-teman, nanti di akhir acara juga jangan cabut dulu, kayak gitu. Nanti tetap tunggu sampai pukul 9, nanti akan ada, kita akan membagikan kode kupon untuk teman-teman yang mengikuti acara sampai habis. Materi juga nanti akan dibagikan, juga terkait record untuk sesi hari ini, itu nanti kayak gimana. Setelah sesi Q&A, nanti akan dijelaskan lagi oleh saya, kayak gitu. Oke, kayak gitu sih. Sambil jangan lupa diisi pollingnya, isi juga untuk Q&A, di situ fitur Q&A, nanti akan kita kurasi pertanyaannya, pertanyaan yang nanti kira-kira memang harus ditanya ini, yang memang harus dikulik lebih jauh, nanti akan langsung dibantu dijawab oleh dua pembicara kece kita. Kayak gitu, jangan lupa diisi pollingnya juga. Kayak gitu aja sih dari aku. Without further ado, Mas Denny. Mas Denny. Oke, sudah siap nih ya, Mas Denny. Mas Denny, boleh mungkin kenalan dulu kali ya sebelum masuk ke sesi ini, teman-teman, biar pada bisa tahu apa sih yang dikerjain seorang engineering manager, kayak gitu. Dan juga kira-kira tantangannya yang dihadapi itu seperti apa. Oke. Kembali saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dian Triana. Saya baru saja join ke Niaga Hoster sebagai engineering manager. Jadi kebetulan waktu join ke Niaga Hoster itu ada anak-anak, tapi nggak ada bapaknya nih. Nah, nanti mungkin saya akan share lebih detail lagi di presentasi saya. Jadi intinya ketika saya join ke Niaga Hoster itu, saya membantu untuk anak-anak yang tadinya bisa dibilang belum terlalu kurang perhatian mungkin. Jadi supaya bisa lebih dapat perhatian lebih sih. Jadi mereka bisa lebih speak up, bisa develop diri mereka sendiri juga. Selain hal yang mereka lakukan juga sebenarnya proses development juga, gitu, software development gitu. Tapi di luar itu saya mencoba membantu proses self development tim ini juga gitu. Gitu sih, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Nanti lebih detailnya lagi akan saya coba sampaikan di slide presentasi saya sih. Oke deh Mas, kalau kayak gitu mungkin biar tidak menghabiskan banyak waktu, silakan untuk Mas Denny bisa langsung jump ke sesi Mas Denny. The floor is yours. Silakan Mas Denny. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Oke, saya coba. Oke. Baik, saya coba mulai bahasan saya malam ini. Jadi setelah tadi dapat teorinya mengenai Scrum dan Sprint, terus ya awalnya dari Agile, terus ke Scrum, terus ke Sprint itu seperti apa. Nah, di sini
saya akan coba jelaskan mengapa si Scrum juga. Sebelum dimulai, balik lagi, ini perkenalan lagi jadinya. Saya Denny Triana, ya bisa silahkan panggil Denny juga. Dulunya saya ini loh, apa namanya, analis kimia loh. Terus tiba-tiba bisa dibilang apa ya, murtad gitu mungkin. Jadi saya kuliah dan saya lulus di tahun 2010. Nah, awalnya itu ketika terjun ke dunia IT, saya sempat coba beberapa role sih. Awalnya sebagai developer, lalu setelah itu juga coba sebagai software development engineer in test. Jadi dia spesifik untuk proses testing software. Lalu setelah itu saya punya kesempatan juga untuk untuk nyobain role SRE, Site Reliability Engineer. Dan di role yang terakhir saya saat ini sebagai Engineering Manager di Niaga Hoster. Nah, kalau tertarik untuk lihat profil saya lebih detail, ada di sini, ada di LinkedIn, atau mau lihat video-video saya juga boleh. Ini kebanyakan video share saya mengenai ini sih, hobi saya sih, gitu. Siapa tahu tertarik. Saya hobinya kebetulan di drone sih, gitu. Baik, kurang lebih. Jadi pada bahasan kali ini tuh ada beberapa hal yang akan coba saya bawakan. Yang pertama, kita akan coba ya sedikit cerita mengenai Niaga Hoster. Lalu berikutnya saya akan coba bahas juga early team structure di Niaga Hoster itu seperti apa sih dulunya gitu. Lalu setelah itu saya akan coba kasih gambaran juga bagaimana sih kita dulu cara kita dulu bekerja gitu untuk mengembangkan produk di Niaga Hoster. Lalu sampai akhirnya kita berkenalan nih sama Scrum. Nah, setelah itu lalu apa setelah Scrum nih? Gitu. Nah, masuk ke bahasan yang pertama dulu, saya coba bawakan sedikit cerita dulu mengenai Niaga Hoster. Jadi awalnya itu, di tahun 2004, sebuah perusahaan pribadi bernama Hosting Media, itu dia mulai usahanya di Kaunas, Lituania. Lalu 3 tahun berikutnya, di 2007, mereka meluncurkan free web hosting service. Mungkin teman-teman di sini juga sudah cukup familiar dengan www.webhost.com. Lalu di tahun berikutnya, di 2008, si panel web hosting dengan brand hosting24.com itu diluncurkan. Dan butuh seenggaknya 6 tahun sebelum akhirnya hosting media ini bisa mencapai milestone yang cukup penting, yaitu 1 juta user pada tahun 2010. Nah, di tahun berikutnya, di 2011, web hosting dengan brand Hostinger diluncurkan, dan Hostinger ini melakukan ekspansi internasional yang cukup rapid, sehingga di tahun berikutnya, di 2012, itu berdirilah perusahaan baru di Cyprus, hingga akhirnya di tahun 2013, berdirilah Niaga Hoster, yang juga merupakan bagian dari Hostinger. Dan saat ini, brand Hostinger sendiri berikut subsidiarinya, itu memiliki lebih dari 29 juta pengguna, yang tersebar di 178 negara dengan data center yang tersebar di 7 negara. Ada Brazil, Indonesia, Lituania, Belanda, Singapura, UK, dan US. Nah, saat ini sendiri, untuk Niaga Hoster, daftar dengan jumlah order
kurang lebih sekitar 1 juta. Dan itu dihandle oleh sekitar 300 niaga hoster. Dan saat peak time, platform kami menerima request lebih dari 1.000 concurrent users dalam waktu bersamaan gitu. Dan platform kami ini yang digunakan oleh niaga hoster ini paling tidak tersebar di 2 data center, yaitu tadi Indonesia dan Singapura. Lalu untuk struktur tim awal itu seperti apa sih? Nah, sebelum akhirnya kita bisa mencapai angka-angka tadi, semua berawal dari struktur tim yang cukup sederhana. Jadi pada awalnya itu, semua platform niaga hoster dihandle secara keseluruhan oleh departemen produk, di mana di dalamnya ada beberapa functional team, seperti product manager, developer, dan ada tim data juga. Nah, tapi karena ada kebutuhan cukup intens nih di departemen lain, kita juga punya dedicated developer gitu untuk untuk departemen tersebut gitu. Jadi saat itu yang punya developer tuh bukan hanya tim produk bukan hanya departemen produk, tapi ada departemen lain juga di di niaga hoster. Nah, hal ini tentunya akan membuat adanya ketidakaturan dalam manajemen pengembangan produk. Jadi bisa jadi di departemen lain tuh sedang mengembangkan produknya itu seperti apa, sedangkan di departemen produk sendiri itu bisa jadi nggak sinkron gitu proses pengembangan produknya. Bisa jadi ntar malah konflik. Bisa jadi departemen produk itu sedang memikirkan juga gitu produk yang berkaitan dengan yang dibutuhkan oleh departemen lain, tapi di saat bersamaan karena mereka punya developer juga, mereka bisa saja memilih melakukan itu sendiri gitu. Nah, menyadari hal tersebut juga seiring dengan berkembangnya tim dan produk niaga hoster sendiri, kita jadi mulai membenahi nih struktur tim di dalam setiap departemen, utamanya yang berkaitan langsung dengan produk niaga hoster. Jadi awalnya kita mulai memisahkan tim data yang tadinya ada di dalam departemen produk itu jadi menjadi departemen tersendiri gitu, terpisah di luar produk. Lalu setelah itu kita akhirnya nggak punya lagi tuh developer di departemen lain. Semua developer itu terpusat hanya ada di departemen produk. Selain itu, departemen produk pun punya tim baru, yaitu tim UI UX, yang nantinya membantu PM dan developer dalam hal desain sistem dan implementasinya. Nah, dengan struktur baru ini, kita merasakan adanya perubahan sih, lumayan baik gitu. Tapi kita tetap ngerasa, kok kayaknya ada yang kurang gitu dengan struktur tim saat itu tuh gitu. Juga dengan cara kerjanya. Walaupun semua developer udah pindah nih ke produk, tapi kok kayaknya tetap ada yang kurang gitu. Apa ya gitu. Untuk bisa dapat gambarannya lebih detail, saya coba sampaikan di sini bagaimana cara kerja tim kita sebelumnya, sampai akhirnya kita merasakan butuh untuk melakukan improvement gitu. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, di departemen produk itu punya beberapa functional team. Ada developer, ada product manager juga, terus ada juga UI UX. Dan semuanya bekerja secara fungsional menurut tim masing-masing gitu. Jadi developer ya udah gitu ngurus codingan aja, terus produk juga ya fokus benar-benar ke mikirin spesifik ke pengembangan produk aja. UI UX ya bantuin developer gitu untuk bikin desain, terus kasih mock-up-nya, dan nanti developer yang taruh itu ke website-nya niaga hoster gitu. Nah, dulu itu, jadi ada kalanya saat si
product manager punya ide nih untuk buat atau ngembangin sebuah fitur, itu dia jadi pokoknya bikin aja dulu konsepnya sendiri gitu. Nah, setelah itu nanti dia datang nih ke developer. Dan bisa jadi saat itu kan si developer lagi ngerjain hal lain juga kan. Dia lagi ngoding, tiba-tiba didatangin nih sama PM. Kayaknya nanti kita mau buat ini deh. Udah lagi fokus kan, pusing itu lagi ngoding, tiba-tiba didatangin. Wah, langsung pecah nih. Apa namanya? Konsentrasinya gitu. Gara-gara diajak sama si PM untuk bahas fitur baru gitu. Padahal belum tentu juga itu fiturnya akan dikerjakan juga gitu. Terus setelah itu ternyata habis diskusi nih sama developer, oh ini ternyata butuh ini ya, butuh ada perubahan desain nih kayaknya nih. Jadi mau nggak mau ya udah si PM juga setelah itu datang nih ke tim UI UX. Ya bisa jadi hal yang sama kejadian juga gitu. Tim member UI UX ini lagi ngerjain apa, tiba-tiba didatengin nih sama PM. Mas, tolong dong buatin desain untuk ini nih, kita mau buat fitur ini gitu. Si orang UI UX-nya lagi fokus ngerjain, didatengin ini, pecah juga nih konsentrasinya gitu kan. Nah, developer tadi juga yang udah ditinggalin untuk balik ke kerjaannya, wah tadi saya udah sampai mana ya? Gara-gara PM tadi nih saya jadi nggak fokus nih ngerjain itunya nih, ngerjain tasknya nih. Terus juga sama si UI UX pun gitu ketika udah beres diskusinya, tadi saya ngerjain apa ya? Ini udah sampai mana ya gitu kan? Jadi udah hilang tuh fokusnya tuh saat itu tuh. Nah, atau ada keadaan juga di mana gini, kalau misalkan memang ternyata project yang akan dikerjakan itu cukup besar, itu biasanya mereka tim produk tuh berkumpul. Jadi kebetulan memang tim size-nya saat itu masih kecil. Jadi ya mereka diskusi bersama aja gitu semuanya mengenai sebuah project atau fitur baru yang cukup besar. Lalu setelah itu ngajak ini semua tim developer diajak diskusi gitu dalam satu forum gitu. Ngebahas masalah mengenai project baru. Terus ternyata setelah bahas-bahas itu balik lagi nih. Oh, ternyata nanti ada butuh ini nih, butuh perubahan desain. Datang lagi. Akhirnya semua orang UI UX dikumpulin juga, ngumpul sama tim produk nih buat membahas perubahan desain untuk project yang baru. Tapi kadang-kala ada juga kondisi seperti ini. Jadi salah satu PM itu diajak diskusi nih oleh tim tim member lain di luar departemen produk gitu. Tiba-tiba, Mas, ini ada yang urgent nih. Bisa nggak nanti gini, tolong buatin fitur ini, nanti tolong dirilis segera gitu kan. Nah, setelah itu ya proses yang sama terulang lagi jadinya kan. Tim product manajernya datang ke developer untuk diskusi, ya baik lagi nih fokusnya udah kepecah lagi, terus ternyata butuh desain juga, ya udah baik lagi nih ke tim ke orang UI UX gitu, begitu aja seterusnya gitu. Nah, hal ini tentunya kan bikin koordinasi itu jadi susah gitu, karena itu tadi tidak terencana dengan baik, terus udah gitu juga ya secara spontan aja gitu. Begitu pula dengan product manajemennya. Nah, apalagi ketika nantinya semakin itu bakal tambah kompleks ketika timnya itu nanti tuh berkembang jadi lebih besar gitu. Baik dari jumlah tim membernya atau bahkan produknya Gahostan sendiri nanti yang akan bertambah. Nah, dari sini ada beberapa key takeaways yang kita dapetin. Yang pertama, jelas, unplanned, ya tentu bukan sesuatu yang baik kan, karena bisa saja ada hal yang tidak tercapture di awal, terus nantinya akan membuat proses pengerjaan malah jadi lebih lama gitu. Jadi kayak tadi aja, tiba-tiba datang, tolong buat ini dong, urgent nih, fitur ini gitu. Dan ternyata setelah dikerjakan, ada impact juga nih ke
fitur existing yang lain gitu, dan itu malah mengganggu jadinya. Lalu yang kedua ada konteks switch di sini. Tadi yang saya ceritakan, developer lagi fokus ngoding, ngerjain suatu task, tiba-tiba didatengin nih sama PM untuk ngajak diskusi gitu, untuk ngebahas suatu fitur atau produk yang baru. Jadi bukan hanya developer sih, kayak tadi juga kan ada tim UX, dan ini jadi nggak membuat tim membernya itu jadi nggak fokus untuk mengerjakan task gitu. Jadi mungkin yang tadinya butuh waktu ya nggak terlalu lama gitu, tiba-tiba karena ada proses konteks switch seperti ini dan frekuensinya cukup lumayan, itu jadi malah ngebuat existing task-nya itu jadi lebih lama beresnya gitu. Lalu yang berikutnya ada lack of commitment di sini. Tadi seperti yang saya ceritakan, ini ada urgent nih, itu baru dari satu orang. Nah, coba bayangin kalau misalkan dari departemen yang berbeda mengatakan hal yang sama gitu. Ini urgent nih. Dari departemen yang lain ada lagi, ini urgent nih gitu. Nah, ini saya lumayan sering juga mengalaminya, nggak hanya di Niaga Faster sih, tapi di tempat-tempat kerja saya sebelumnya pun lumayan sering. Nah, di sini kita jadi nggak bisa komit gitu. Jadi sebenarnya mana nih yang urgent? Kalau semuanya dibilang urgent, terus kita ternyata resource kita limited, developernya nggak banyak, terus mau mengerjakan yang mana dulu gitu kan? Kalau semuanya bilang urgent, di saat yang satu udah bilang urgent, kita mau kerjakan, terus tiba-tiba ada yang lain juga datang, ini urgent nih, terus yang ini gimana nih gitu kan? Nah, jadi ada kebingungan di situ juga. Nah, lalu yang berikutnya ada lack of communication di sini. Jadi kayak tadi, misalkan developernya dapat task untuk sebuah fitur gitu, tiba-tiba mungkin dalam pengerjaannya nih dia ketemu masalah. Cuman kan mungkin nggak semua orang bisa nggak semua personal bisa terbuka untuk mau membicarakan hal itu. Kan ada yang gengsi gitu, ntar kalau misalkan bilang ada masalah, dibilang nanti dibilang nggak capable lagi, dibilang nggak mampu lagi, ya udahlah saya cari sendiri dulu pokoknya sampai bisa gitu kan. Walaupun sebenarnya dari kita bisa improve sih dari sisi personal masing-masing ya, cuman tadi ya itu nggak semua orang bisa open seperti itu akan masalahnya gitu. Nah, oleh karena itu, jadi kita mulai coba nih kenalan sama Scrum. Jadi awalnya beberapa tim member kita tuh mulai baca beberapa referensi mengenai teori Scrum dan implementasinya. Lalu kita coba gather nih semua tim member dalam departemen produk untuk bahas mengenai implementasi Scrum ini. Itu nanti bakal kayak gimana sih implementasi Scrum di departemen produk gitu. Nah, akhirnya kita berkenalan nih dengan Scrum. Jadi ketika pertama kali kita coba implementasi Scrum itu, kita coba melakukannya itu secara bersama-sama gitu. Jadi semuanya dalam satu departemen itu developer, PM, terus UI UX gitu. Karena memang kebetulan juga timnya masih kecil saat itu. Jadi mulai dari tadi retrospektif kita bareng-bareng semuanya, terus kita juga mulai grooming dan planning bareng-bareng juga gitu semuanya kan. Terus ada daily stand up yang kita jalanin setiap hari, itu bareng-bareng juga semuanya, PM, developer, semuanya, sama UI UX juga. Dan di akhir sprint kita melakukan juga seperti retrospektif dan sprint review, sama nih bareng-bareng juga semuanya. Nah, lama-kelamaan proses ini tuh butuh waktu makin panjang gitu, karena terjadi banyak diskusi di situ kan. Karena yaitu PM-nya semuanya ikut, developer-nya semuanya ikut gitu kan, terus UI UX juga semuanya ikut gitu. Banyak kepala di situ. Jadi kayak daily stand up aja gitu. Tadi kalau misalkan seperti Mbak Rosa sampaikan, daily stand up itu idealnya ya paling 10-15 menit gitulah.
Nah, cuman ini karena orangnya banyak, ini tuh bisa menghabiskan waktu sampai sejam gitu hanya untuk daily stand up doang gitu. Nah, tentu ini bukan bukan sesuatu yang baik juga gitu. Nah, tapi kita belajar dari situ. Jadi berikutnya kita coba nih untuk membuat cross functional team dengan tim size yang lebih kecil. Jadi kita sebut tim-tim kecil ini tuh dengan tribe. Jadi yang tadinya satu kita pecah menjadi beberapa di sini, dan ada yang fokus ke landing page misalkan tribe-nya itu, ada yang fokus ke retention user, ada yang fokus ke education, atau fokus ke produk topik lainnya lah. Dan di dalamnya seperti yang tadi Mbak Rosa juga jelaskan, ada di situ tuh cross functional team. Jadi ada developer, ada product manager, ada UI UX juga. Tapi nggak semua tribe butuh UI UX. Jadi kadang cukup butuh satu product manager misalkan dan 2 atau 3 developer di situ. Nah, jadi kalau boleh mengutip slide presentasi dari Mbak Rosa tadi, semua hal rutin yang berkaitan dengan sprint itu jadinya itu dilakukan masing-masing oleh tribe. Jadi kayak sprint retrospektif, terus mulai mengumpulkan produk backlog, terus masuk ke sprint planning, itu sekarang yang menjalankan tuh masing-masing tribe dan terpisah gitu. Jadi yang tadinya dalam satu departemen ya bisa lebih dari 10 orang gitu mungkin. Nah dengan tribe ini paling jadi dalam satu tribe itu hanya 4 atau paling banyak mungkin 5 orang mungkin. Itu udah lumayan banyak. Itu mereka melakukan semua rutinitas yang ada di sini. Sprint planning itu juga jadi waktunya lebih pendek juga. Sprint planning biasanya kita lakukan barengan dengan ini sih, diawali retrospektif, terus sama sprint planning itu biasanya kita habiskan dalam satu hari itu sejam kurang lebih. Selain itu ada daily scrum, daily stand up di sini. Nah akhirnya ketika dipecah menjadi lebih kecil, proses daily stand up juga jadi lebih lebih pendek waktunya. Yang tadinya bisa lebih dari sejam, nah ini cuman karena dalam satu thread cuman ada ya paling banyak 5 orang gitu, ya 10 menit itu udah cukup lama, jadi yang tergolong cukup lama. Ya nggak jarang juga sampai 15 menit. Jadi paling lama 10 menit lah untuk daily stand up. Jadi prosesnya pun udah lebih efisien gitu, nggak memakan waktu lama lagi. Dan sama sprint review juga seperti itu, masing-masing tribe terpisah melakukannya, nggak lagi digabung menjadi satu. Nah, setelah kita coba implementasi Scrum yang awalnya satu departemen, terus kita rubah ke beberapa tim yang lebih kecil ke dalam tribe. Ada beberapa key takeaways di sini yang kita dapetin. Yang pertama, directed product development. Jadi pengembangan produknya itu jadi lebih terencana gitu, jangka panjang ataupun jangka pendek. Ketika develop sebuah fitur yang cukup besar, itu lebih mudah untuk memecahnya ke dalam beberapa fase. Jadi nggak perlu satu gelondongan aplikasi besar gitu yang kita rilis. Jadi kita bisa pecah itu ke dalam beberapa fase yang kita sebut releasable. Jadi ini fiturnya segini cukup nih untuk dirilis gitu, dan scope-nya nggak terlalu luas. Nah, kalau dengan kondisi sebelumnya hal ini tuh agak sulit gitu dilakukan karena semuanya itu dilakukan bersamaan dan jadinya targetnya juga besar gitu kan. Lalu yang berikutnya, kita jadi lebih fokus nih untuk ngerjain semua task yang ada dalam satu sprint. Dan ini membantu tiap-tiap team member tuh dalam pekerjaan itu nggak terganggu gitu, nggak diinterupsi oleh hal lain di luar sprint. Jadi mereka benar-benar fokus sama hal yang udah direncanakan dalam sprint melalui sprint planning. Nah, di sini pun kita jadi keeping our commitment gitu. Dengan implementasi metode ini kita sama-sama jaga komitmen ke semua stakeholder. Jadi
kapan fitur ini mulai dikerjakan, kapan fitur ini akan dirilis, terus kalaupun ada blocker, kita bisa perkirakan sejauh mana nih impact-nya. Jadi kira-kira akan mundurnya itu berapa lama gitu. Nah, tentunya ini juga jadi membantu departemen lain nih di luar produk yang untuk mereka menyusun rencana mereka juga. Nah, berkaitan dengan poin sebelumnya, jadi kita encourage semua team member itu untuk lebih terbuka, yaitu tadi lewat daily stand up. Jadi kan kita tanya nih progresnya gimana, terus ada hambatan apa nih. Jadi harapannya ketika mereka terbuka akan hambatan yang mereka temui ini di hari sebelumnya misalkan, jadi kita bisa resolve masalah itu secepat mungkin gitu. Jadi blocker, impedimentnya itu bisa kita segera ilangin gitu. Nah, yang berikutnya kalau saya lihat kita punya flexibility of scaling di sini. Jadinya kan team member itu kan sebenarnya kita nggak bisa tentuin ya kapan mereka ada team member yang baru, kapan mereka tiba-tiba mau resign nih bulan depan gitu kan. Terus jadi ketika hal itu terjadi tuh kita bisa ngatur gitu untuk menyesuaikan tribe yang berhubungan dengan team member tadi gitu, entah yang baru join atau yang mau resign. Jadi juga kita bisa punya rencana gitu untuk pengembangan produk ketika ada produk baru nih yang mau kita develop, kita bisa lakukan forecasting juga nih. Karena kan tadi kita di tribe bisa kelihatan nih, dalam satu tribe itu butuh 1 PM misalkan, terus developernya 2 atau 3 gitu. Jadi kita bisa forecasting gitu, berapa team member baru nih yang diperlukan ketika kita akan coba develop sebuah produk atau fitur baru gitu. Nah, lalu berikutnya apa dong kalau gitu setelah kita implementasi Scrum ini? Apalagi yang bakal kita lakuin nih setelah itu? Nah, dikarenakan sprint ini adalah proses yang berkesinambungan, yang diawali dengan mengumpulkan produk backlog, lalu diproses ke dalam sprint melalui sprint backlog, dan output-nya kita tambahkan terus-menerus secara continuous, secara berkesinambungan, maka ini harus disupport juga oleh sistem yang juga continuous. Jadi nanti di situ tuh sistemnya itu akan membantu semua stakeholder yang ada dalam sprint untuk supaya mereka tuh lebih mudah gitu, secara lebih efisien ketika mereka deliver kepada klien semua fitur atau produk yang mereka kerjakan, dari mulai planning misal sampai ke code, terus build, ada proses build di situ sama proses testing yang biasanya dilakukan oleh tim technical, developer, dan software QA, quality assurance. Lalu setelah itu ada proses release, deploy, terus dia berjalan di production, terus sambil kita monitor terus nih dengan bantuan dari tim infrastruktur. Nah, oleh karena itu tim dalam organisasi pun jadinya semakin berkembang. Yang tadinya tim developer ada di dalam departemen produk, kita akhirnya punya departemen baru nih, engineering. Nah, proses testing yang sebelumnya dilakukan oleh developer atau PM gitu, karena mereka melakukan testing sendiri gitu, ketika developernya udah beres nih, kerjaan fiturnya di deploy gitu, ditaruh ke server, PM sama developernya sama-sama melakukan testing. Nah, dengan berkembangnya tim dalam organisasi, kita akhirnya punya software quality assurance yang membantu PM dan developer untuk proses testing. Jadi PM bisa lebih fokus ke pengembangan produk, dan developer pun bisa lebih fokus lagi gitu untuk berkaitan dengan code dari aplikasinya. Nah, kita juga butuh tim infrastruktur yang dalam hal ini tuh spesifik ke site reliability engineer. Jadi kita minta bantuannya untuk buat sistem yang terintegrasi, mulai dari developer coding,
terus hasilnya dites oleh QA, sampai akhirnya bisa secara otomatis terdeliver ke klien lewat server production gitu. Nah itu semua prosesnya secara continuous dan sebisa mungkin dibuat automate gitu. Lalu tim data juga terus menyediakan data yang diperlukan oleh untuk keperluan pengembangan produk, dan tim UX juga membantu untuk mengamati user behavior ketika mereka berinteraksi dengan platformnya Nega Hoster. Dan tim produk yang pastinya tetap mengumpulkan semua backlog, terus mengorganize, terus lalu menggrooming si backlog ini, jadi diperjelas gitu backlognya itu supaya bisa dikonvert jadi sebuah task ke dalam sprint. Nah, proses grooming ini dilakukan bersama stakeholder lain gitu. Dan ketika mereka grooming itu biasanya melibatkan juga yang pasti developer, terus QA juga ada di situ. Jika dibutuhkan, SRE juga ada, UI UX juga dilibatkan. Jadi setelah grooming, mereka lanjutkan itu ke dalam sprint planning. Nah, harapan berikutnya, jadi bukan hanya departemen produk nih yang implementasi Scrum. Tadi seperti yang Mbak Rosa jelaskan, implementasi Scrum itu sangat luas gitu. Nah, di Nega Hoster sendiri, sejauh yang saya tahu saat ini tuh paling tidak departemen HR kita tuh udah coba implementasi Scrum juga gitu. Jadi saya sempat ini juga sih, ketika belum aware, ketika belum tahu, agak kaget juga gitu. Saya minta data waktu itu berhubungan dengan tim lah pokoknya. Dari tim HR tuh nge-reply-nya tuh, oke Mas, nanti ini saya masukin ke sprint berikutnya ya. Jadi kemungkinan datanya akan tersedia minggu depan gitu. Nah, dari situ saya jadi belajar. Oke, berarti ketika kita butuh data dari tim lain, saya harus bisa punya rencana juga gitu. Kapan data saya ini akan saya butuhkan? Kapan data ini bisa di-provide oleh tim lain? Jadi saya bisa lebih terencana gitu. Kalau misalnya saya nggak tahu kan tiba-tiba, kalau misalnya ternyata saya butuh datanya 2 hari berikutnya gitu, ternyata dari HR melakukan sprint dan datanya baru bisa tersedia minggu depan. Nah, ketika saya udah tahu, HR saat ini sudah pakai Scrum, sudah pakai sprint, jadi kalau saya butuh data, saya harus prepare nih sebelumnya data-data apa saja yang saya perlukan dari tim HR. Jadi saya bisa kumpulin itu semua, kayak tadi tuh backlog itu bakal jadi backlognya tim HR. Nah nanti mereka akan tentukan nih prioritasnya. Dari backlog ini mana yang akan masuk ke sprint mereka berikutnya, gitu. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa follow sosial medianya Nega Hoster. Ada di Facebook, ada di Instagram, Twitter, dan juga LinkedIn. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih semuanya.